Di channel Rudy Hiskia. Kali ini aku akan membahas satu saham dari request dari viewer ya. Ini saham IPCC atau saham dari perusahaan PT Indonesia Kendaraan Terminal. Ini salah satu perusahaan dari pemerintah ya. BUMN lebih tepatnya. Oke, ini websitenya. Kita lihat dulu apakah ada informasi yang menarik. Jadi mereka bergerak di bidang apa ya? Mereka bergerak di bidang, coba kita lihat layanan. Nah, PT Indonesia Kendaraan Terminal (TBK) menyediakan pelayanan operasi pembongkaran atau pemuatan kargo dari kapal ke dermaga atau sebaliknya, baik di terminal internasional maupun domestik. Pelayanan stevedoring ini dilakukan di dalam terminal dengan didukung oleh sistem yang terintegrasi. Jadi mereka di ini ya, jasa bongkar muat ya, lebih tepatnya. Ini layanannya banyak sih, kita lihat tadi. Pelayanan penumpukan, receiving and delivery. Oke, kurang lebih seperti itulah ya. Kita akan lihat di halaman tentang kaminya, apakah ada informasi yang menarik tentang kami. Kita akan lihat di jajaran direksi dan komisarisnya dulu. Ini jajaran direksinya. Ada Pak Theodore Natalianto, Direktur Utama Penanggung Jawab Perusahaan. Dan teman-temannya Agus Hendrianto, Pak Andi Hamdani, dan Sumarno. Lalu kita lihat jajaran komisaris. Nah, ini ada Pak Derajat Sulistyo, Pak Abdul Rahim Hasan, Pak Arya Bima Yudiantara. Oke, kalau teman-teman kenal mereka bisa tulis di kolom komentar ya, bagaimana rekam jejak mereka, baik atau buruk. Lalu kita lihat bagian corporate roadmap. Ada apa ya di corporate roadmap? Oh, ini perjalanannya mereka ya. Ini rencana-rencana mereka di 2022. Operational standarisasi, Key Management Integration, Asset Optimization. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri di websitenya ya. Tapi kita tidak akan lihat si plan-plannya. Oke. Kita lihat ada apa lagi ya. Informasi pemegang saham ini penting. Jadi IPCC ini dimiliki oleh, nah ini dia, oleh Pelabuhan Indonesia Persero sebanyak 71% ya. Ini IPCC nih. Ini saham yang sedang kita bahas. 71% milik Pelabuhan Indonesia. Pelabuhan Indonesia milik 100% Republik Indonesia atau pemerintah Indonesia. Nah, publiknya sendiri berjumlah 28%, IPC Logistik 0,7%. Jadi pengendalinya perusahaan ini ya, pelabuhan, tapi tetap pengendali utama yaitu pemerintah Indonesia atau Kementerian BUMN. Oke, kepemilikannya sudah jelas, nih milik negara. Kita lihat anak usahanya. Anak usahanya di bidang manajemen kerjasama operasi Maspion Terminal Kendaraan Indonesia. Jadi anak usahanya PT Maspion Group ya. Oke, layanan kita sudah lihat. Hubungan investor mungkin nggak ada apa-apa ya. Oke, secara informasi singkat dari websitenya begitu. Kita akan langsung masuk ke bagian laporan keuangan. Bagaimana kinerja perusahaan BUMN ini di bidang terminal ya, di bagian terminal. Ini laporan keuangan yang terakhir. Nah, ini dia. Aset lancar. Aset lancarnya paling tinggi itu di bagian uang cash atau setara cash. Ini dikali 1000 ya. Disajikan dalam ribuan rupiah. Berarti dikali 1000 jadi 832 miliar uang cashnya. Lumayan banyak uang cashnya, banyak. Perusahaan yang banyak uang cashnya aku suka.
Kita bandingkan aset lancarnya dengan utang jangka pendek ya. Utang jangka pendeknya hanya 184 miliar kecil. Lalu ada utang bank kah? Utang bank jangka pendek tidak ada. Likuiditas jangka panjang 700 miliar. Wow, hak sewa guna. Oke. Tidak ada utang bank, cuman ini hak sewa gunanya tinggi sekali ya. Jadi mereka menggunakan sewa ya. Jadi total likuiditasnya 918 miliar. Sementara itu, tapi aset lancarnya aman sih. Utang jangka pendek aman ya. Tadi kita lihat dulu utang jangka pendeknya hanya 184 miliar. Sementara uang cashnya itu 832 miliar. Jadi utang jangka pendeknya sangat lancar dan aman. Nah, sekarang kita bandingkan modal utang dengan modal ekuitas. Modal utangnya itu 918 miliar. Sementara modal dari investornya 1,1 triliun. Masih lebih besar. Dan ini pun berupa sewa ya, jadi nggak begitu berbahaya sih. Hanya kalau sewanya, dan ini sifatnya jangka panjang, jadi sewanya bisa dicicil per tahun mungkin ya. Jadi secara utang agak beresiko di hak sewa guna, tapi sebenarnya ini hak sewa guna nggak beresiko banget karena dibayar cicil karena sifatnya jangka panjang. Jadi secara utang aman. Ini karena uang cashnya sangat banyak juga, sekitar 832 miliar, jadi nggak usah ada ketakutan apapun. Jadi sewa pun bisa dibayar dengan aman lah ya, dengan santai gitu. Jadi secara dari sisi utang mereka aman, uang cashnya sangat banyak. Aku suka di bagian itu. Oke, kinerja laporan laba rugi ada peningkatan ya. Ada peningkatan lumayan banyak, sekitar 30% sampai 40% dari tahun lalu ya. Tahun lalu hanya sebesar 119 miliar, tapi tahun ini menjadi 150 miliar. Kenaikan yang lumayan banyak. Margin laba kotornya pun juga lumayan tinggi, bahkan 50% ke atas ya kalau di tahun ini. Tahun sebelumnya mungkin sekitar 40% mungkin ya, atau 30%. Tapi di tahun ini bisa di atas 50%. Ini bisnis yang menarik karena marginnya tinggi. Oke, menyisakan biaya-biaya lainnya, akhirnya laba tahun berjalannya mendapatkan 35 miliar. Tahun lalu hanya 17 miliar. Jadi naik hampir 2 kali lipat. Jadi ini bisnis yang menarik sekali ya. Margin laba kotornya tinggi, segala macam, laba bersihnya pun juga jatuhnya tinggi. Ini bisnis yang sangat menarik dari sisi laporan laba rugi. Dan tadi utangnya juga kecil, jadi tidak bahaya karena utang banknya juga tidak ada, kita lihat. Lalu dari sisi arus kasnya pun juga masuknya lumayan banyak. Tahun lalu masuk 60 miliar, tahun ini masuk 80 miliar. Ini kalau misalnya bagi dividen ini sangat asik sih sebenarnya. Oke. Dari tahun 2009 sih tadi aku ngecek mereka bagi dividen ya. Tahun 2020 mereka juga bagi dividen. Tapi 2021 saya nggak lihat datanya. Mungkin kalau teman-teman bisa tahu data dividennya mereka, bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi laporan keuangan terakhir mereka yang paling baru ini sangat bagus, sangat positif, sangat baik. Sisi utang juga kecil ya. Lalu pendapatan naiknya lumayan banyak, dan arus kas juga masuk uangnya banyak sekali. Jadi dari segi keuangan mereka perusahaan yang aman, sehat, dan positif. Oke, kita lihat di rekap tahunannya mereka ya secara keuangan. Rekap tahunannya mereka ini dia. Ini ada merah-merah di arus kas ya. Di tahun 2018 karena ada pemasok, sewa, dan lain-lain itu biayanya naik. Jadi akhirnya arus kasnya minusnya lumayan banyak. Tapi padahal laba bersihnya lumayan tinggi loh. Gitu. 2020 minus kita maklumi saja karena ada pembatasan sosial ya, ada pandemi. 2001 pun juga ada pandemi, tapi mereka recover ya. Dari 2020 pendapatan mereka hanya 356 miliar, tapi ke 2021 mereka pendapatannya menjadi 516 miliar, naik hampir 2 kali lipat. Jadi ada pemulihan lah ya.
Secara ekuitas mereka baru IPO di 2018 ya, makanya di ekuitas mereka naiknya lumayan banyak. 2017 mereka belum IPO, tapi pas masuk 2018 mereka IPO gitu. Dan hasilnya ini pertumbuhan ekuitas mereka dari naik lah ya kalau bisa dibilang. Tapi kalau dibilang naik banget enggak, naiknya tipis kalau dari sisi ekuitas. Jadi kalau kita sebagai investor baiknya kita memang harus melihat pertumbuhan ekuitas. Tapi kalau kita lihat ekuitasnya pertumbuhannya sedikit sekali, bahkan cenderung turun ya dari 2018 ya. Kayaknya ini saham yang kurang menarik kalau untuk sisi grow harga saham. Karena ekuitasnya sendiri selama 5 tahun bahkan cenderung turun ya. Jadi harus hati-hati nih teman-teman. Paling ini tidak bisa dijadikan saham untuk bukan, maksudnya ini tidak bisa berharap banyak dari kenaikan harga saham. Paling kita hanya bisa berharap dari dividen yang diberikan ya, karena uang cash yang masuk itu mereka banyak banget. Tapi secara kinerja omset mereka terkesan kayaknya naiknya sedikit ya. Dari 2018-19 kan ini mereka tidak ada corona, sebenarnya tidak ada pandemi, tapi mereka hanya naik sedikit sekali. Laba bersih pun turun ya. Laba bersih turun, ekuitas malah turun juga. Jadi ini bisnis yang baik bagi si yang manajemen dan director yang mereka jalankan. Dari sisi pemilik pengendali ini bagus banget bagi mereka. Tapi kalau untuk investor luar, untuk invest ke sini sepertinya tidak menarik karena pertumbuhan ekuitasnya atau grow-nya ini sedikit sekali. Jadi kita tidak bisa berharap ya, sekali lagi tidak bisa berharap pada pertumbuhan harga saham. Kecuali ekuitasnya harus tinggi sekali ya naiknya. Tapi ini naiknya tipis. Tapi untuk tahun ini sepertinya akan naik banyak. Tergantung laba bersih yang didapatkan di tahun ini. Gitu. Nah, jadi untuk jangka pendek mungkin ini bisa naik di tahun ini ya. Kita dikali 4 saja ini. Jadi kalau laba bersih di kuartal satunya 35 miliar dikali 4 aja. Kalau dikali 4 berarti 140 miliar, naik hampir 2 kali lipat dari tahun lalu. Jadi mungkin ekuitasnya akan lumayan naik banyak setelah 1 tahun penuh. Jadi mungkin di tahun ini buat teman-teman yang invest di IPCC bisa mendapatkan return yang cukup banyak ya. Karena laba bersihnya naiknya lumayan tinggi. Ini ekuitasnya mungkin akan bisa naik lumayan banyak juga. Dan mungkin harga saham bisa naik sekitar 20%. Tapi ini masih tebakan. Jadi tergantung ini dari laba bersihnya. Laba bersihnya bisa bertumbuh seberapa banyak. Oke, kalau misalnya laba bersihnya tumbuhnya banyak, kemungkinan ekuitasnya tambah banyak, otomatis harga sahamnya bisa naik lumayan banyak. Ini semua tergantung dari laba bersih yang masuk ke ekuitas. Seberapa banyak, semakin banyak semakin bagus, harga saham bisa naik. Tapi terlepas dari itu, perusahaan ini juga rajin bagi dividen, jadi harusnya tenang aja buat yang invest. Untuk tahun ini oke, tapi kalau untuk jangka panjang masih abu-abu. Tergantung konsistensi mereka, bagaimana mereka bisa meningkatkan omset mereka dan laba bersih mereka. Tapi karena ini sifatnya jasa, dan jasa itu kan sifatnya tahun ini bisa naik banyak, tahun depan bisa tidak naik banyak atau cenderung turun. Contohnya seperti ini ya, 2018 2019 mereka tidak naik banyak, jadi ada kayak semacam batasnya gitu. Jadi untuk kita berharap grow untuk tahun ini bisa, tapi kalau untuk jangka panjang nggak bisa gitu. Oke, kita lihat ke bagian ini dulu kali ya, valuasi. Nah, valuasi ini dia valuasi. Secara PE rasio 14 kali, price to booknya 1 kali. Harganya dibilang kalau mahal enggak, wajar. Aku bilang wajar ya. Karena 14 kali, sudah 14 kali dan 1 kali ini wajar. Tidak kemahalan dan tidak juga kemurahan. Mereka di angka yang wajar. Tapi kalau misalnya laba bersihnya di tahun ini naiknya lumayan banyak, ini bisa mengurangi nilai PE ratio dan price to booknya. Tapi tergantung nanti kuartal 2, 3, dan 4-nya bagaimana. Kalau naiknya lebih tinggi dari kuartal 1 ini bisa berkurang. Tapi kalau misalnya naiknya maksudnya bukan naik, kuartal 2, 3, dan 4-nya setara dengan kuartal 1 ya nggak akan naik, nggak akan berkurang ini.
karena angkanya akan tetap. Tapi kalau misalnya labanya berkurang, ini bisa berkurang, ini bisa naik PE rasionya dan price to booknya bisa jadi mahal. Jadi ini semua tergantung laba bersih di kuartal 2 dan 3 dan 4 gitu. Ini angkanya harga saham saat ini 605 di angka yang wajar ya. Karena price to booknya 1, industrinya juga 1,27, company 14 kali, industri 28 kali, tapi aku akan pakai price to book jadi angka wajar. Bagaimana dengan return on equity-nya hanya 7%, kecil lah ya, laba bersih dibagi berbanding dengan ekuitas. Tapi kita tidak akan lihat ini, tapi karena ini masih bisa berubah tergantung dari kemampuan laba bersihnya mereka ya, gitu. Ya gross marginnya 40%, jadi lumayan tebal. Oke, secara valuasi mereka sedang di angka wajar, gitu. Apakah ada berita baru? Ini berita baru lahir laba 35 miliar ya tadi sudah kita lihat ya. Ini mereka IPCC optimis dengan prospek bisnis di sepanjang tahun ini atau 2022. Kenapa mereka bisa optimis? Kita baca beritanya kenapa mereka bisa optimis. Pihaknya menargetkan pertumbuhan pendapatan sekitar 15% sampai 20%. Oh, berarti mereka sudah punya target ya, 20%. 15 sampai 20% untuk target tahun ini. Di tahun 2022 ini penuh tantangan. Oke. Terus bagaimana caranya? Menilai prospek bisnis IPCC di tahun ini didukung oleh hasil penjajakan dengan sejumlah terminal yang nantinya juga akan memberikan tambahan kontribusi terhadap laju bisnis IPCC. Ini mereka ada penjajakan dengan berbagai terminal ya. Growth road integration dan sejalan dengan merger antara Pelabuhan Indonesia, maka kami berusaha mewujudkan konektivitas. Oke. World class berfokus dengan dia, ini semacam ini ya, bukan ini ya. Tidak ada strategi, mereka hanya semacam presentasi apa yang akan mereka lakukan, tapi bukan dalam sisi penambahan bisnis ya. Coba menjajaki peluang kolaborasi dengan sejumlah pihak, ini mungkin bisa. Tapi kalau misalnya jadi customer bisa, tapi kalau jadi hanya bergabung ya nggak mungkin bisa gitu. Tapi tergantung dari apakah kolaborasi mereka menghasilkan omset atau tidak ya, atau menghasilkan project atau tidak. Oke sih, mereka mempunyai target 20% di tahun ini. Jadi harusnya pertumbuhannya nggak begitu banyak secara harga saham, karena mereka juga sudah di angka wajar ya. Kalau sudah di angka wajar mungkin naiknya mungkin sekitar 20%, 10-20% secara harga saham. Tapi kalau dividen mereka pasti kasih karena uang cash yang masuk lumayan banyak. Tergantung keputusan direksi ya. Oke, valuasi sudah di angka aman. Target tahun ini naik 20%. Dan kita akan masuk ke materi public expose-nya mereka, presentasinya mereka. Public expose-nya mereka di tahun ini April, masih baru ya, 2 bulan yang lalu mungkin. Apa yang akan mereka presentasikan? Performance keuangan mereka kita lewatin aja. Auto industry overview, CPO ekspor dan impor. Oke. Mereka lebih ke ini ya, mobil. Jadi mereka bongkar muat otomotif, keluar masuk ya, ekspor dan impor. Non-cyclical auto industry naik turun ya, tapi grafiknya lebih ke sebenarnya nggak begitu naik turun sih, nggak naik signifikan. Auto performance overview, mereka sering menampilkan auto ya, berarti klien mereka di otomotif ya, bongkar muatnya. Jadi kita sudah lihat Indonesia yang pegang, pelabuhan Pelindo yang pegang juga. Dedicated car terminal. Oke. Ini anak usahanya ya.
Nah, ini jajaran komisaris dan direksinya. Tadi kita sudah lihat juga stock performance mereka secara grafik dari ini tahun berapa nih? Tahun dari nggak ada penjelasan ya, tidak ada keterangan kah? Dari 2020 ya, 2021 maksudnya, 2021 di bulan September sampai ke 31 Maret bearish tapi menuju naik ya. Tapi kalau misalnya harganya sudah naik, maksudnya bukan harganya sudah naik. Kalau omsetnya naik di tahun ini, kemungkinan mereka akan kembali ke harga sekitar 700. Tadi kan kita lihat harganya 600 lah ya. Mungkin juga bisa naik ke 600. Paling maksimal mentok sekitar 700 sampai 800 sih. Nggak begitu banyak. Karena mengikuti pertumbuhan omsetnya mereka. Ownership tadi kita sudah lihat Pelindo ya, pemiliknya, atau Pelindo itu pun dimiliki oleh pemerintah Indonesia ya. BUMN lah lebih tepatnya. Line of business. Nah, jadi mereka bongkar muat mobil ya, otomotif. Car terminal development operation, car terminal handling and supporting, car distribution management. Jadi ini tergantung dari bisnisnya mereka, ini tergantung dari bisnis otomotif. Kalau misalnya bisnis otomotifnya lancar jalan, ya ini jalan. Makanya jangka panjangnya ini nggak bisa dibilang bagus banget karena ini tergantung permintaan mobil. Kalau permintaan mobilnya nggak ada, bisnis ini bakal runtuh karena mereka bongkar muat mobil ya. Line of business, positioning, ya car dealer kan, kebanyakan car dealer. Oke, fasilitasnya ya. Ini public expose, kalian bisa download di idx.co.id ya. Nah, ini informasinya historical ya sifatnya ya. Financial overview kita lewatin. Aku butuh rencana mereka ke depan mau ngapain. Tapi mau meskipun kita mengetahui rencana mereka ya, paling bagaimana bisa omset mereka bertambah atau laba bersih mereka bertambah lewat efisiensi sih. Kalau misalnya tambah terminal lagi bisa juga menambahkan omset. Tapi ini kan mereka sifatnya jasa. We have done in 2020, strategi prospek in we have done in 2021, banyak yang mereka lakukan ya. Nah, ini dia strategi prospek dan tantangan to expand the loading, unloading, operation, service in bla 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 bla. Jadi mereka akan ekspansi lah ya. More cooperation with car maker and for example the service with Hyundai manufacturer. Jadi mereka akan bekerja sama dengan Hyundai. Ini project baru ya. Government support the manufacture development of the electric kendaraan elektrik ya. The more potential increase the vehicle trade. More spec the infrastructure activity. Ini mereka bisa terdukung oleh kendaraan listrik. Prospek kedepannya Oke, ini sifatnya ke maintain ya. Strategi prospect challenge, organic corporation distributor automaker, improvement of car terminal operation. Oke, corporation distribution automotive transshipment, ini sifatnya kayak maintain begitu. Digitalization process maintain, oke. Ya paling bagaimana cara mereka bisa bertambah omset dan laba bersihnya, mereka harus bekerja sama dengan pabrik ini ya. Ini contohnya the service with Hyundai manufacturer, mereka harus bekerja sama dengan pabrik-pabrik mobil ya, lebih tepatnya. Semakin banyak kerjasamanya, semakin bagus bagi mereka. Tapi kalau misal tidak ada kerjasama, ya pendapatan mereka tidak ada. Gitu sih, bagaimana cara omset mereka bisa bertambah. Ada dua cara sebenarnya, dari kerjasama dengan pabrik mobil atau mereka upgrade operasional mereka.
mungkin mengurangi biaya dengan cara digitalisasi atau apapun itu. Mengurangi gaji-gaji pegawai misalnya kan, pakai diganti dengan digitalisasi. Ya mungkin bisa. Oke, ini sudah jelas. Kita akan masuk ke tanya jawab ya. Nah, ini tanya jawabnya. Ini pertanyaan, Pak, sejauh mana eksekusi kontrak dengan kendaraan Hyundai? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Hyundai ini eksekusinya gimana nih? Dengan Hyundai, saat ini kontrak telah berjalan dengan baik dengan pelayanan end-to-end. Hyundai merupakan automaker pertama yang dilayani secara end-to-end tersebut, mulai dari strip dooring, car dooring, hingga receiving. Delivering dilakukan oleh tim PSSC. Kedepannya harapannya dapat kami kembangkan layanan terminal lainnya. Wow, bagus. Ini prospeknya cerah ya untuk tahun ini. Tahun depan kemungkinan 1 tahun ke depan lagi kemungkinan masih bagus. Hyundai merupakan salah satu pionir electric vehicle di Indonesia, sehingga kedepannya dengan berkembangnya Hyundai di industri otomotif Indonesia, terutama dengan ekspor Hyundai yang agresif, maka dapat berimbas positif bagi perkembangan IPCC untuk dapat terlibat dalam prosesnya. Di sisi lain, IPCC juga kembangkan layanan Beyond Terminal sebagai bagian dari penjajakan yang dilakukan untuk distribusi kendaraan Hyundai dan juga kendaraan lainnya. Oke, mantap. Jadi ada ekspor dan import, mereka sama-sama untung. Market share ekspor impor spare part handling masih sangat kecil sekali dibanding CBU dan CKD. Apakah ada langkah perusahaan untuk memaksimalkan? Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi mereka handling ini juga ya, spare part ya, selain mobil jadi. Untuk spare part terutama yang slow moving atau yang nilainya tinggi banyak dimasukkan ke dalam terminal kontainer dan tidak melalui terminal ro-ro. Pandangan dari manajemen, kecil kemungkinan untuk meningkatkan pangsa pasar spare part. Di sisi lain, sejumlah spare part kendaraan khususnya untuk ekspor telah diproduksi di dalam negeri. Sudah mulai berkurang jumlah spare part yang diimpor. Adapun spare part yang untuk saat ini telah diproduksi di negara mana kendaraan tersebut diproduksi, sebagai contoh, jika kendaraan tersebut diproduksi di Indonesia, maka spare part tersebut juga diproduksi di Indonesia. Oke, jadi mereka tidak berharap banyak dari spare part ya. Justru mereka berharap banyaknya dari mobil yang sudah jadi. Selamat sore Pak, mohon izin bertanya, bagaimana strategi IPCC dalam menghadapi situasi geopolitik dan geoekonomi global saat ini yang penuh ketidakpastian? Apakah akan terus melakukan ekspansi dengan agresif atau sebaliknya? Oke, pertanyaan yang bagus. Untuk ketidakpastian kondisi saat ini, terutama ketidakpastian kondisi geopolitik Rusia-Ukraina, maka tidak banyak berpengaruh signifikan terhadap industri otomotif. Untuk kondisi pandemi, IPCC memang sempat terpengaruh pada 2020, di mana kinerja IPCC sempat minus. Begitupun dengan industri lainnya yang juga sempat terpukul dengan adanya pandemi. Akan tetapi dengan semakin membaiknya kondisi penanganan pandemi di Indonesia, sepanjang Indonesia dapat mengontrol dengan baik, maka dampak pandemi terhadap kinerja IPCC tidak akan terlalu signifikan. Setuju sih, bisa dikontrol. Terkait dengan ekspansi bisnis, IPCC akan tetap menjalankan ekspansi sebagai bagian dari integrasi atau mergernya Pelindo. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa target IPCC ialah mengoperasikan sejumlah pelabuhan yang ada terminal kendaraannya, baik yang dedicated maupun yang belum akan dioperasikan. Dikerjasamakan dan dikomersilkan, targetnya ialah penerapan di 4 pelabuhan utama yang dikerjasamakan oleh IPCC, yaitu Priuk, Panjang, Belawan, dan Makassar, yang mulai pada awal Mei 2022. Berikutnya ialah Surabaya yang saat ini masih dalam penjajakan. Wah, ini bagus nih. Jadi kalau ada terminal yang bisa diajak kerjasama semakin banyak, berarti kedepannya prospeknya makin bagus untuk beberapa tahun ke depan. Jadi omset dan laba bersih masih akan bertumbuh di beberapa tahun ke depan, tidak hanya di tahun ini saja. Harapannya dengan beroperasinya IPCC di 4 pelabuhan utama tersebut, maka visi IPCC dengan menjadi leadership di ekosistem car terminal akan tercapai. Selain itu, ekspansi juga melalui kegiatan Beyond Terminal dengan melakukan anorganik yang saat ini sedang dalam kajian, salah satunya ialah Cargo Distribution Management. Hal ini merupakan peluang yang masih bisa digarap lebih jauh. Ini setuju nih, Pak. Kalau ditingkatkan bisa juga nih. Saham IPCC tidak terlalu liquid. Apakah ada wacana untuk stock split? Untuk harga 600, kayaknya stock split adalah hal yang nggak benar. Terima kasih sarannya. Terkait aksi korporasi, saat ini internal sedang dilakukan kajian
terkait jumlah opsi untuk meningkatkan likuiditas saham IPCC, termasuk untuk melakukan stock split dilihat dari benefit yang dapat diterima oleh para pemegang saham dan juga resikonya. Meski belum final, namun seiring dengan perkembangan kinerja dan ekspansi yang sedang kami jajaki, diharapkan dapat meningkatkan animo dan antusias para investor maupun trader untuk dapat bertransaksi maupun berinvestasi di saham IPCC, sehingga secara bertahap dapat meningkatkan likuiditas saham IPCC. Iya, yang benar itu meningkatkan omset dan laba bersihnya IPCC, bukan stock split. Stock split itu hanya untuk harga yang mungkin di atas 10.000, ini harga 600 diminta stock split. Ini pertanyaannya ngaco nih, nggak tahu siapa yang nanya. Harusnya bukan stock split tapi perbaikan kinerja lah ya. Peningkatan kinerja omset dan laba bersih itu pasti membuat saham ini menjadi liquid, banyak yang beli istilahnya ya, atau banyak yang bertransaksi. Pak, selain kerjasama dengan Hyundai, bagaimana dengan alat-alat berat? Apa ada kontrak baru yang dieksplor? Terkait dengan kerjasama alat berat, saat ini belum ada kontrak baru, namun kedepannya kami mencoba sama seperti di CBU, di mana akan dicoba untuk pelayanan end-to-end karena potensinya sangat besar. Apalagi saat ini industri komoditas pertambangan sedang meningkat, sehingga kami sedang pelajari peluang yang ada, terutama untuk distribusi alat berat. Saat ini kami belum mendapatkan market share untuk pelayanan end-to-end, namun dari sisi layanan di terminal kami lakukan melalui bongkar muat di pelabuhan. Oke. Pak, untuk pelabuhan lain seperti Surabaya, Balikpapan, dan lain-lain, target schedule kapan akan dioperate IPCC sepenuhnya? Wah, ini mantap nih. Untuk perkembangan organik dari IPCC ialah berencana untuk mengembangkan terminal satelit, terminal kendaraan di sejumlah wilayah. Saat ini wilayah yang dioperasikan ialah Terminal Panjang Pontianak Belawan yang telah dioperasikan awal tahun ini dan Makassar di bulan Mei nanti. Adapun target dalam waktu dekat yang sedang dijajaki ialah Balikpapan dan Surabaya yang diharapkan di triwulan ketiga 2022 dapat dikerjasama operasikan. Wilayah lain ialah Banjarmasin, Semarang yang diharapkan dapat dikerjasama operasikan pada tahun ini. Harapannya dengan telah dioperasikan sejumlah terminal ialah dapat mengkolaborasikan antara terminal di sejumlah wilayah dan mengcreate beberapa pendapatan lainnya. Wah, ini bagus banget nih. Masih banyak terminal yang bisa diajak kerjasama ya. Artinya masih banyak potensi yang bisa didapatkan IPCC dalam terkait pertumbuhan omset ya, pendapatan. Karena masih banyak terminal yang belum diajak kerjasama. Terkait dengan pengoperasian terminal satelit, dengan beroperasinya terminal Balawan dan Makassar, seberapa besar kontribusinya terhadap produksi total? Atas pengoperasian terminal Balawan Makassar, untuk produksi terminal Balawan jika berkaca, maka dihasilkan total sebanyak 60.000 unit CBU per tahun. Oke, ini inti PCC dapat menutupi kehilangan pendapatan atas berpindahnya kargo ke Paliban. Namun ini sifatnya teknis ya, jadi ini nggak usah diginiin. Ekspor CBU lebih rendah secara unit market share. Apakah ini akibat pelabuhan Paliban sudah beroperasi? Lebih ke arah straightforward. Memang benar bahwa adanya sejumlah kargo yang berpindah ke pelabuhan Paliban yang telah beroperasi. Untuk brand dan kendaraan tertentu dan tujuan ekspor tertentu memang benar telah dilayani pelabuhan Paliban. Untuk kapal yang ukurannya bisa diakomodir di pelabuhan Paliban, maka dilakukan ekspor. Namun demikian, di IPCC diuntungkan dengan meningkatnya penanganan traffic kargo kendaraan berat, sehingga meski secara persentase sebanyak kurang lebih 18% telah pindah ke pelabuhan Paliban, namun dengan adanya peningkatan kendaraan berat di IPCC yang meningkat lebih besar dari CBU, maka secara finansial tidak banyak berpengaruh terhadap kinerja keuangan IPCC. Jadi bisa pindah juga ya, bisa pindah ke klien juga, pelanggan. Jadi itu tantangannya kalau misalnya ada pelabuhan yang lain. Harapannya ialah agar para caremaker kedepannya dapat meningkatkan produksi untuk menopang pelayanan terminal di IPCC. Jadi mereka berharap dari pabrik mobil, IPCC juga dituntungkan dengan meningkatkan volume produksi CBU di awal 2022 dari Hyundai, sehingga meski ada sejumlah volume kendaraan yang berpindah ke Paliban, ini pindah ke Paliban, namun dapat diimbangi dengan kenaikan volume bongkar muat ekspor Hyundai. Tantangan mereka adalah kalau misalnya ada pelabuhan merek lain, mereka tidak dapat ya IPCC ini. Seberapa besar pengaruh pelabuhan Paliban terhadap kinerja Indonesia kendaraan terminal? Wah, ini pertanyaan bagus nih.
Ini gimana nih? Ada saingan nih. Jika dilihat dari kinerja operasional, maka dengan ekspansi dan operasinya sejumlah terminal satelit perseroan, maka akan menambah trafik dan produksi kendaraan. Dari sisi finansial tentu akan ada penambahan revenue yang dibukukan oleh IPCC. Harapannya ke depan dengan adanya target kuota ekspor kendaraan dari pemerintah sebanyak 1 juta kendaraan di 2025, maka combine facility antara Patiban dengan IPCC akan dirasa kurang, sehingga diperlukan penambahan kapasitas yang tentunya harus mendapat insentif dan dukungan dari pemerintah agar produksi kendaraan dapat meningkat. Sementara untuk IPCC sendiri dari sisi domestik tentunya akan mengalami peningkatan dengan kegiatan operasi sejumlah wilayah. Jadi mereka berharapnya di wilayah-wilayah lain ya. Dari sisi internal, dengan adanya transformasi bisnis yang dilakukan IPCC, maka bertambahnya wilayah yang dioperasikan IPCC, maka akan dijajaki peluang bisnis baru dalam mata rantai ekosistem logistik kendaraan. Logistik kendaraan mereka akan masuk ya, sehingga dapat dilakukan combined service atau extend layanan di mana IPCC dapat berkolaborasi dengan pihak lain, yaitu mitra strategis, untuk menciptakan revenue creativity di mana tidak hanya dari pengelola terminal saja, namun dari peluang bisnis baru. Oke, mereka mau coba bisnis baru dari bisnis yang sudah ada ya, divisi bisnis ya lebih tepatnya. Seberapa besar pengaruh operasinya Patiban terhadap IPCC? Apakah ada kompensasi yang diberikan pemerintah terhadap IPCC karena beroperasi Patiban? Ini banyak yang membahas Patiban nih. Dari penjelasan yang disampaikan oleh manajemen di mana bisnis utama IPCC adalah pengelolaan terminal kendaraan, selain itu juga mengoperasikan terminal existing, mengantisipasi adanya perubahan dan persaingan. Adanya terminal Patiban seharusnya tidak banyak pengaruh signifikan terhadap kegiatan bisnis dari IPCC jika dilihat secara parsial. Dengan adanya operasional pelabuhan Patiban bagi Tanjung Priok, memang ada pengaruhnya di mana data yang sudah ada menunjukkan adanya penurunan bongkar muat ekspor kendaraan. Di sisi lain, IPCC terus bergerak tidak hanya di Tanjung Priok namun secara nasional. Ke depannya IPCC diharapkan menjadi ekosistem player yang dapat berkolaborasi dengan sejumlah pihak dalam ekosistem mata rantai logistik kendaraan sehingga mendukung terciptanya connectivity champion serta Pelindo Group. Jangan melihat pelabuhan Patiban sebagai murni kompetitor IPCC. IPCC sebagai bagian dari Pelindo Group ranahnya bergerak secara ekosistem, bukan sebagai single terminal yang akan berhadapan dengan Patiban, sehingga diupayakan dapat memberikan pelayanan yang memadai dibandingkan kompetitor terminal lainnya. Terkait dengan kompensasi pemerintah, maka manajemen sampaikan tidak ada kompensasi yang diberikan maupun yang diminta oleh manajemen. IPCC murni sebagai entitas bisnis yang harus dapat mendongkrak kinerja melalui terobosan maupun inovasi bisnis, sehingga adanya pemain lainnya di bisnis yang sama, maka IPCC harus dapat mencari peluang bisnis baru untuk dapat mengimbangi kehilangan bisnis tersebut. Apalagi ke depannya kita tidak mengetahui seberapa lama bisnis konvensional terminal kendaraan akan bertahan karena pengembangan bisnis yang ada, sehingga IPCC harus terus selalu update dengan peluang-peluang yang ada. Jadi meskipun ada saingan dari Patiban, mereka tidak minta kompensasi ya, justru mereka bilang mereka akan bertarung dengan mencari peluang baru. Oke, ini bagus. Mereka tidak ini ya, tapi itu salah satu tantangannya itu ada saingan ya. Kalau tidak salah semua produksi mobil adanya di wilayah Jawa, Karawang, Bekasi. Bagaimana distribusi mobil tersebut ke daerah lain? Apakah menggunakan jasa IPCC atau mereka menggunakan trailer dan dibawa lewat darat? PCC belum masuk bisnis distribusi di mana saat ini dalam menjajakan bisnis. Idealnya ke depan jika ingin mengintegrasikan layanan terminal secara end-to-end di mana semua layanan bongkar muat dapat disediakan, maka layanan via darat dan bisnis trailer dapat dipertimbangkan sebagai extend layanan dari yang disediakan oleh IPCC. Oke, ini informasi yang bagus juga. Mereka kedepannya bisa masuk ke logistik juga. Pak, kenaikan bongkar muat alat berat itu berpengaruh berapa persen ke total revenue IPCC? Sebagai gambaran, pendapatan yang dikontribusikan ke kendaraan berat gabungan antara bla 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 mencapai 30% ya dari total pendapatan. Persentase tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kendaraan berat hanya 20%. Oke, bagus, ada peningkatan. Wah, ini pertanyaan yang menarik. IPCC saat ini punya cash 769 miliar dan tanpa utang berbunga. Bagaimana rencana penggunaan cash tersebut?
Ya kalau bisa jangan diapa-apain lah, itu buat jaga-jaga untuk yang bayar ini tadi, utang jangka panjang mereka, yang sewa guna bang, hak sewa ini ya, guna ya. Dalam 2 tahun terakhir ini tidak banyak menggunakan belanja modal dari sebelumnya untuk membangun berbagai fasilitas menambah area baru. Dengan adanya menjadi kurang. IPCC dalam mengelola dana yang ada bersifat konservatif. Ini bagus, gue setuju. Jangan diapa-apain uang cashnya. Jadi orang yang suka ngotak-ngatik uang cash biar berguna itu salah banget. Jadi ini udah pokoknya didiamin aja buat jadi cash untuk menjaga apa namanya. Tadi kan ada utang, kita lihat ya di utang jangka panjang ya. Mana tadi laporan keuangan? Utang jangka panjangnya itu 700 miliar. Jadi biar tidak hak sewa guna ya 700 miliar, jadi biar ininya tidak deg-degan, lebih baik ya keep aja 800 miliar ini atau 700 miliar ini, jangan diapa-apain sampai agak lebih banyak lagi, mungkin 2 kalinya dari uang cash sekarang, baru kita bisa mulai menggunakannya untuk ekspansi. Kedepannya, manajemen IPCC tengah menyiapkan sejumlah alternatif rencana penggunaan dana cash untuk pengembangan anorganik, maka nantinya akan meningkatkan kapasitas terminal di sejumlah wilayah, maka dibutuhkan belanja modal yang akan dialokasikan. Selain itu, secara organik juga dilakukan penataan area untuk meningkatkan kapasitas layanan bla bla bla. Dengan demikian penggunaan cash nantinya untuk belanja modal pengembangan terminal. Oke, setuju. Jangan terlalu buru-buru, jadi ada uang cash dipakai, ada uang cash dikit dipakai. Nggak usah buru-buru, santai aja. Oke, bro, sis, santai aja. Dipakai pada saat yang tepat uang cash itu. Pak, dapat dijelaskan prospek challenge dan risk setelah IPCC bergabung, berapa besar proyeksi dan target pendapatan dari Pelabuhan Baru, Balawan, dan Makassar, dan yang existing di Semarang? Ini pertanyaan banyak sekali ya. Di mana Makassar? Oke, ini lewatin aja lah ya. Kenapa? Karena ini sifatnya pertanyaannya hanya pertanyaan kecil ya, karena prospek ya lebih tepatnya, existing yang Makassar dan segala-galanya itu nanti kita bisa lihat di laporan keuangannya ya, atau berita gitu. Pendapatan sekitar ini nih. Dan sebelumnya seringan dan di bawah sekitar 28 miliar. Jadi harapannya untuk tahun ini dapat meningkat lebih baik dari tahun sebelumnya seiring dengan mulai baik-baiknya ekonomi Indonesia. Jadi kan mereka sudah target 20% ya pendapatan, jadi mereka pasti acuannya di situ. Jadi untuk tanya lebih detailnya sebenarnya nggak perlu. Kita cuma butuh informasi tahun ini targetnya omset bisa naik berapa persen. Nah itu yang kita butuhkan sebenarnya. Tapi kalau untuk sampai sedetail ini kita nggak perlu tahu juga. Biarkan mereka yang bekerja bagaimana caranya secara keseluruhan itu bisa naik 20%. Detailnya urusan mereka gitu. Apakah ada rencana untuk buyback saham dengan cash yang nggak usah buyback, ngaco nih, ini ngaco. Buyback itu pada saat harganya turun diskon lah baru buyback. Ini nggak sahamnya nggak turun, ini malah pakai buyback, ini lucu sekali. Jadi nggak usah. Jadi orang-orang yang gatel karena uang cashnya banyak untuk dipakai itu hati-hati, bahaya. Mohon di-share gambaran kinerja top line, bottom line. Nggak perlu ya, lewatin aja. Mohon untuk dijelaskan bagaimana plan dari manajemen IPCC terhadap capital deployment dari laba yang telah diperoleh, laba yang ditahan perusahaan digunakan untuk apa, ini lewatin aja. Sumber dana untuk pengembangan Surabaya dan Balikpapan berasal dari mana? Apakah sudah masuk dalam CAPEX? Ini kita lihat singkat aja. Hanya tinggal mengoperasikan. Biaya muncul ialah berupa operational expense, bukan CAPEX. Namun tidak kemudian kemungkinan kita dapat melakukan pengembangan ya. Penggunaan CAPEX ialah untuk pengembangan bisnis, bukan di pengelolaan terminalnya. Jadi uang dipakai buat ini ya, pengembangan bisnis, bukan buat operasional. Izin bertanya, bisa diinfokan untuk kinerja perseroan? Ini ngaco nih, pertanyaan kok banyak yang ini ya. Berapa target line revenue top? Jadi tadi sudah kita lihat ya 20% ya secara total ya. Nah, meskipun kami masih melakukan perhitungan, namun diharapkan pendapatan IPCC di tahun ini minimal meningkat 12 hingga 15% year on year. Namun demikian kami juga masih melihat situasional yang terjadi di tahun ini. Harapannya semoga tidak ada pandemi tambahan yang mengganggu industri. Oke.
mereka tulis tapi yang paling barunya mereka bilang 15-20% ya. Mengapa beban gaji Q3 lebih tinggi dari Q4? Perlu kami sampaikan dan koreksi bahwa beban gaji Q3 tidak lebih tinggi dari Q4. Beban gaji antara triwulan pada dasarnya tidak banyak mengalami perubahan karena pada periode tersebut tidak ada perubahan pekerja pelindo. Secara pendapatan dan pembukuan komponen beban gaji jadi gaji. Secara oke, ini lewatin aja untuk yang terlalu detail. Oke, sekian ya. Pertanyaan jawab dari saham IPSC ini. Kita akan masuk ke kesimpulan ya. Kita lihat ini ya, lihat ini aja deh ya. Kesimpulannya ternyata prospeknya ya, setelah kita baca-baca lebih lanjut, prospeknya sangat menarik untuk beberapa tahun ke depan karena masih banyak terminal yang bisa diajak kerjasama. Tapi memang mereka ada tantangan, yaitu perusahaan saingan salah satu Patimban. Jadi prospek untuk investasi ini apakah layak diinvestasikan? Ini sangat layak diinvestasikan karena masih bisa bertumbuh 2-3 tahun mendatang. Dan di tahun ini pun mereka omsetnya naik lumayan banyak ya. Kalau dikali 4 mereka bisa dapat 600 miliar omset ya. Artinya bisa naik 100 miliar dari tahun lalu. Kalau ini kali 4 berarti bisa dapat 140 miliar, naik 2 kali lipat dari tahun lalu. Ekuitasnya juga otomatis pasti naik 100 miliar dari tahun lalu ya, 200 miliar dari tahun lalu. Kemungkinan ya, antara 200 sampai 400 miliar dari tahun lalu. Jadi arus kasnya pasti juga masuk banyak. Jadi ini masih bisa kalian investasikan dan harga valuasinya itu masih wajar, belum mahal menurutku ya. Meskipun tidak murah tapi masih wajar, masih bisa diinvestasikan dan masih bisa naik ke angka 700 lebih gitu. Karena kedepannya mungkin 2-3 tahun depan mereka masih bisa berkembang karena masih banyak terminal yang bisa diajak kerjasama. Apalagi Hyundai baru tekan kontrak ya, jadi masih bisa bertumbuh. Jadi jangka pendek untuk 1 tahun atau jangka panjang sekitar 2-3 tahun masih bisa. Jadi kalian harus masuk sekarang. Jangan masuk sampai 2-3 tahun berikutnya, tapi masuk sekarang masih bisa petik cuan sampai 2-3 tahun berikutnya gitu. Oke. Informasinya sekian saja tentang saham IPSC atau nama perusahaannya apa ya tadi ya. Nama perusahaannya adalah Indonesia Kendaraan Terminal gitu. Jadi kalian masih bisa invest untuk sekarang ya, saat ini. Kalian bisa petik cuannya di 2-3 tahun mendatang. Karena ada beberapa terminal yang bisa diajak kerjasama. Dan menariknya juga IPSC rajin membagikan dividen ya. Di 2019-2020 mereka suka bagi dividen. Jadi ada keuntungan dari capital gain dan dividen. Oke. Sekian informasi tentang saham IPSC. Kalau misalnya ada informasi yang salah atau kurang, kalian tulis aja di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian ada mau request saham lagi yang lain, boleh tulis aja di kolom komentar ya. Ini aku memang gayanya gaya spontan, jadi tidak pakai persiapan dulu. Jadi gaya spontan menurutku lebih hemat waktu dan memang lebih hemat waktu lah lebih tepatnya. Jadi tapi kualitas pun masih tetap yang terbaik, tidak menurun gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye bye.